Tepuk tangan untuk kita semuanya, sangat inspirasi ya tentu semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, are you ready? Ready ya? Sesaat lagi kita akan masuk ke sesi yang Anda tunggu-tunggu tentunya. Wow. Yes, teman-teman semuanya, tetap stay tune. Jangan salpok ya teman-teman ya, jangan salah fokus, tetap fokus ke layar Anda. Yuk berikan jempolnya, saya ingin mengetahui teman-teman semuanya apakah sudah fokus jempol Anda? Ya, apakah teman-teman sudah ready? Ya, jempol Anda sangat berarti nih teman-teman semuanya, supaya BKS ini kita lebih hidupkan lagi, kita bisa ceriakan ya, semakin bersemangat, supaya kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Wow, jempolnya, thank you. Baiklah teman-teman semuanya, para speaker kita nih keren-keren banget yang sudah di-mention tadi oleh Ibu Ombing ya. Wah, banyak perjalanan panjang yang telah dijalani oleh speaker-speaker kita ini dan melakukan banyak perubahan untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi. Untuk kita bisa mengenal lebih dekat dan kita akan mengetahui insight-insight apa saja yang nantinya kita akan dapatkan dari ketiga narasumber ini yang bisa menggalinya tentu saja teman-teman semuanya. Yuk kita akan mengajak teman-teman semuanya untuk memperkenalkan moderator kita yang membawakan acara ini lebih luar biasanya keren dupa. Untuk teman-teman semuanya, yuk please welcome moderator keren kita Bapak Felix Dermawan. Pak Felix, screen is yours. Oke. Yeah. Terima kasih Kak Eji, terima kasih. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ya, dream bigger, do greater. Langkah pasti, raih prestasi. Raih prestasi. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman yang memang kita nggak bisa tatap muka, tapi kita secara visual kita bisa tatap muka, tetap tepuk tangannya mana teman-teman. Oke, selamat datang ya di kelas Business Talk Show ya. Kebetulan saya hari ini adalah moderatornya. Jadi saya excited sekali karena saya kedatangan 3 narasumber yang luar biasa. Ya, 3 wanita yang luar biasa. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Ibu Hombing itu benar sekali, teman-teman. A, B, C ya, A, B, C, D ya. Recording in progress. A, awareness, kalau B itu born, ya, kalau C itu choice, kalau D itu die, ya. Oke, luar biasa. Nah, benar teman-teman. Kenapa? Apa yang hari ini Anda putuskan adalah keputusan untuk apa Anda want to be. Apa yang akan Anda jadi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Nah, kalau saya pribadi, saya memilih prudential. Jadi apa yang saya hari ini apa yang jadi hari ini adalah keputusan saya yang dulu saya mengikuti kelas seperti teman-teman. Saya melihat narasumber, saya pelajari, saya belajar teman-teman. Nah, tanpa kita panjang lebar lagi teman-teman, kita bacakan lagi, kita bacakan narasumber kita yang pertama ya, itu adalah Ibu Lina A ya. Ini saya tahu adalah wanita yang tangguh ya. Saya panggilnya itu Ibu Ating ya, Ating. Nah, bergabung di tahun 2017 ya, dan 2003-2017 adalah seorang karyawan. 2017 join full time teman-teman ya, join full time. Bayangin 2017 sampai 2021 berapa tahun. Nah, tentunya prestasinya yang di 2017 sebagai full time promosi agency director ya, capai Star Club, capai MDRT ya, luar biasa ya. Jadi pencapaian Star Club tidak mudah, pencapaian MDRT tidak mudah teman-teman. Nah, ditambah 2018 capai PCC ya. PCC adalah di atasnya double Star Club dan capai MDRT. Di 2019 capai double Star Club, capai MDRT lagi teman-teman. 2020 capai MDRT, capai double Star Club. Luar biasa nggak teman-teman? Jadi kalau malam hari ini nggak belajar dari Ibu Lina A, Ibu Ating, saya rasa Anda kalau nggak termotivasi keterlaluan deh ya. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Ini datang dari Rizka Yanti
Associate Agency Director. Join di September 2013. Pemain lama ya, pemain lama di 2015 promosi UM, ketika itu UM, saat ini kalau UM itu posisinya seperti AAD. Jadi teman-teman baru kalau masih belum familiar AAD, AD cari tahu ya. 2015 kontes Kuala Lumpur. 2017 promosi AAD. 2019 kontes rekruter klub, teman-teman. Ini nggak gampang, berarti Rizka Yanti punya skill rekrutnya luar biasa. 2021 mempromosikan 1 orang AAD. Ini kalau kita di bisnis Prudential ya, kalau kita melahirkan 1 director ya, director itu udah aset, teman-teman. Ini luar biasa, jago banget nih. Oke, berikutnya Juni Manik ya, Juni Oberlina Manik. Background 2014 sampai 2015 adalah seorang karyawan di PT London Sumatera Lonsum ya. Ini PT yang menjanjikan, kalau bagi karyawan pasti tahulah ya. 2015 sampai 2018 karyawan PT Kesuma Jaya Sumatera. 2016 join Maret, teman-teman, berarti 5 tahun ya. Dan pencapaian 2017 Live Club Producer ya, 2021 teman-teman promosi, berarti serius banget ya. Apa yang menjadikan Ibu Joni ini melihat Prudential seperti apa? Kita langsung saja. Oke. Apa kabar ketiga narasumber saya? Apa kabar? Luar biasa Pak Felix. Luar biasa dahsyat Pak Felix. Luar biasa ya. Sehat ya. Kita ketemu di acara tentunya hari ini akan memberikan banyak sekali pencerahan untuk teman-teman baru kita ya. Yang pertama saya mungkin pertama pertanyaan dulu kepada Rizka. Oke. Rizka dulu ya. Oke, apa kabar Ibu Rizka? Luar biasa Pak Felix. Luar biasa, dahsyat, yes ya. Oke, Ibu Rizka, kita langsung aja, kita hemat waktu. Boleh diceritakan dari Rizka, mungkin karyawan tentunya, kalau di segmen ini kan semuanya karyawan ya. Nah, tentunya boleh diceritakan latar belakang, mungkin apa sebelumnya itu, mungkin sampai mungkin latar belakang dulu deh ya, nanti baru kita tanya kenapa baru di Prudential. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Yanti. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Hombing Barwin, Bapak Hadi yang telah mengundang saya di acara BTS malam ini. Dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada leader saya yang sangat luar biasa, Ibu Yeni dan Bapak Teh Menchun, yang membawa saya join di dalam bisnis yang sangat luar biasa ini. Teman-teman, perkenalkan, kita nama panggilan saya aja ya, biasa dipanggil Ika. Nah, sebenarnya background saya di tahun 2010, 3 tahun sebelum join di Prudential sebagai karyawan di salah satu komunikasi di Excel sebagai customer service, teman-teman. Nah, kemudian saya udah 3 tahun join di Prudential, masih cari jati diri. Saya bekerja di salah satu rumah sakit, di Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi. Terus saya benar-benar kayaknya sangat mencintai Prudential dan benar-benar full time di tahun 2018 itu benar-benar resign dari segala bidang namanya karyawan, bangsawan, dan saya benar-benar fokus di Prudential, Pak Felix. Gitu, luar biasa. Ibu Rizka, boleh saya tahu usia, saya boleh tahu ya, tanya usia boleh ya? Boleh ya? Pak. Oke, saya lihat sih sangat muda sekali ini, usianya saat ini kok pengalamannya udah penuh sekali sebagai karyawan, udah kemana-mana nih. Usia mungkin bisa saya 36 tahun, Kak. 36 tahun ya, jadi keputusannya yang luar biasa. Terima kasih Ibu Rizka. Kita langsung ke Ating. Apa kabar Ating? Sudah siap Pak Felix. Ya, Bu Ating, apa kabar? Luar biasa ya.
Bu Ating, mungkin sama pertanyaannya. Bisa diceritakan latar belakangnya sebagai karyawan, mungkin latar belakang nggak enaknya sebagai karyawan bagaimana, atau mungkin Anda udah boleh ceritakan, silakan latar belakangnya, silakan langsung. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ating, saya dari Pekanbaru. Saya kerjanya cuma di satu perusahaan. Jadi begitu saya tamat kuliah di tahun 2003, saya langsung ngamar di PT Probesco di Satama, perusahaan yang bergerak di alat berat. Jadi saya adalah lulusan S1 akunting ya teman-teman ya. Pertama kali pekerjaan saya memang bagian akunting, tapi hanya 1 tahun. Kenapa? Karena saya melihat bahwa waktu saya kerja itu gaji saya awalnya 1 juta. Jadi begitu gaji 1 juta, setelah satu tahun peningkatan gaji saya itu cuma 200.000. Jadi saya tahun kedua saya dapat 1.200.000. Jadi saya melihat, waduh, kalau misalnya seperti ini terus menerus, saya mau sampai kapan kerja kayak gitu, gaji saya berapa? Akhirnya saya nanya sama saya punya bos, saya mau, kalau saya kayak gini terus gajinya naiknya cuma dikit banget, saya nggak cukup gitu loh. Ya gaji saya harus gimana? Jadi atasan saya mengatakan kalau kamu mau, kamu harus jadi namanya marketing atau sales. Jadi saya pikir, aduh saya kan bagian akuntansi, saya nggak ngerti. Tapi dia bilang ya kalau kamu mau gaji tinggi ya itu pilihan. Akhirnya saya bilang sama bos saya mau gitu loh, saya mau, dan bos saya bilang gini loh, kalau kamu mau juga kamu nggak bisa langsung jadi marketing, kamu tuh harus mulai dari awal. Jadi saya mulainya tuh dari counter, saya belajar tentang spare part, saya belajar tentang saya belajar tentang semua ya. Jadi dari saya berarti dari counter itu saya merangkap sebagai saya marketing punya admin gitu. Jadi saya belajar, akhirnya begitu saya belajar, saya naik dari counter jadi senior part officer, sampai akhirnya saya disahkan jadi marketing gitu. Akhirnya begitu saya jadi marketing itu sampai saya jadi senior sales eksekutif selama 14 tahun. 14 tahun di Probesco ya Pak Felix ya. Di situ ya maksudnya ada suka dukanya juga Pak Felix. Sukanya ya saya dapat saya dapat jalan setiap tahun ke luar negeri, karena kalau namanya sales karena yang namanya marketing, kalau kita capai target kita dikasih jalan-jalan gitu. Tapi bukannya itu namanya saya marketing alat berat, spare part, saya itu harus ke lokasi, saya harus ke kebun. Jadi saya itu walaupun cewek, saya harus mesti pergi ke namanya tempat-tempat PKS, datang ke sana sama mekanik. Kadang kita berangkatnya itu malam, nyampainya itu subuh, mulai itu di kadang di mes, kadang di hotel losmen gitu ya. Jadi untuk mendapatkan itu nggak semudah yang nggak enak gitu loh. Jadi saya mendapatkan itu, dan gaji saya itu terakhir begitu saya resign itu dari 1 juta, memang cepet ya. Gaji saya itu terakhir itu setelah 14 tahun itu 10 juta. Dengan memang kita dapat bonus, namanya marketing dapat bonus ya, dapat komisi dan sebagainya. Dapat juga kita misalnya kayak tunjangan ya, karena saya kerjanya udah lama, jadi saya dikasih fasilitas mobil, BBM-nya nggak usah pusing, setiap saat tinggal cas aja ke kantor. Misalnya kita saya benar-benar zona nyaman deh artinya. Gitu Pak Felix. Oke, luar biasa, Bu Ating. Sudah melalang buana kemana-mana ya. Kalau sebagai karyawan, kalau karyawan itu mungkin Anda berhak mendapatkan sertifikat yang the best. Oke, kita langsung lanjut ya. Jadi sama pertanyaan dengan Ibu Juni. Apa kabar Ibu Juni? Kabar luar biasa Pak Felix. Kabar luar biasa. Ya, luar biasa. Boleh perkenalkan diri dulu dari latar belakang mana? Oh ya. Jadi silakan. Saya pernah nih Pak Felix kerja di PT Lonsum, tapi saya ditempatkan di PKS-nya di 50. Jadi saya pernah di sana selama 3 tahun, menjabat sebagai bisa dibilang tata usaha admin. Tapi terakhir-terakhir itu saya ditaruhkan di bagian pencairan DO, jadi sebagai kasir gitu. Nggak enaknya itu kan perusahaan besar ya Pak ya, jadi kan nggak enaknya itu kita di sana kalau setiap akhir bulan itu selalu lembur, jadi pulangnya nggak bisa tepat waktu, mana lagi antara jarak tempat kerja dan rumah itu kan berbeda kota gitu, jadi harusnya kita mau weekend sama suami itu jadinya nggak bisa weekend gitu. Nah saya memilih resign dari sana dan ingin mencari pekerjaan yang bisa meluangkan waktu banyak untuk suami gitu, jadi saya resign dari sana. Dan puji Tuhan saya ketemu sama leader saya yang luar biasa, Kak Rizkayanti.
Terima kasih Kak Rizkyanti ya udah bawa gini join. ini leadernya. Iya. Wah, ternyata Rizka di satu acara itu bawa anak ya. Oke. Jadi luar biasa. Oke, bisa dilanjutkan. Iya, jadi luar biasa sekali Pak Felix. Saya dikenalkan dengan bisnis ini dan Kak Rizka sabar banget ya namanya. Saya juga termasuk agent yang bandal. Nanti sedikit. Saya potong dulu, Ibu Juni. Ya. Kita jangan cerita tentang bagaimana perkenalan dengan Prudential dulu, oke? Dan kita tahan dulu, ya. Oke, jadi teman-teman, itu adalah latar belakang masing-masing ya. Jadi yang luar biasa malam hari ini BTS menghadirkan 3 wanita luar biasa, ya 3. Nah, sudah yang kita dengar bahwa mereka melakukan pekerjaan yang sebenarnya itu pekerjaan pria padahal, dan mereka itu memang udah karakternya udah banding kerja keras ya, itu modal. Wanita yang kerja keras itu modal. Nah, teman-teman, untuk Anda bertiga, saya ingin bertanya ya, kepada bertiga, apakah selama Anda menekuni apakah menekuni pada saat Anda ingin menjadi agent, Anda mungkin dikatakan, jangan, wanita begini, begono, ya, itu singkat, dan Anda boleh ceritakan bagaimana singkatnya Anda akhirnya kenal dengan Prudential, dan boleh silakan mau terima kasih di acara ini juga boleh, silakan. Mungkin saya mulai dari Juni. Jadi awalnya tuh saya berkenalan dengan Kak Rizkyanti itu secara tidak sengaja. Kebetulan kita ketemu di tempat fitness, di tempat satu sanggar senam gitu di tebing tinggi. Jadi kita ketemu di sana, ketemu sama Kak Rizkyanti. Kebetulan saat itu Kak Rizkyanti baru naik sebagai unit manager. Jadi kita ketemu di sana. Awalnya dia prospek saya mau ajak saya jadi nasabah. Jadi kebetulan namanya saya orang Batak, tradisi itu kan kita selalu memasukkan orang tua gitu. Jadi saya bilang, oke Kak, saya masuk. Terus Kak Rizkyanti itu tanya-tanya, dan mungkin Kak Rizkyanti itu percaya saya bisa jadi agent. Nah, saya diajak lah jadi agent. Dia bilang, kita ada acara loh. Waktu itu, kalau saya nggak salah, group selling gitu. Jadi dia bilang, kamu boleh datang nggak di acara kita? Nah, Kak Rizkyanti bilang gitu. Terus saya bilang, boleh Kak, saya luangkan waktu datang di acaranya. Terus Kak Rizkyanti bilang, atau kamu mau nggak kalau polis orang tua kamu ini kamu sendiri yang kelola? Dibilang Kak Rizkyanti. Dia tawarin saya, maksud kakak gimana? Dia bilang, bisnisnya jadi join di Prudential gitu. Pernah dengar nggak namanya? Terus terang saya bilang, pernah tapi nggak tahu itu bisnis seperti apa, saya bilang. Terus Kak Rizkyanti dijelasin lah, dia bilang, kamu ada waktu nggak? Yuk kita ke kantor, saya jelasin lebih detail gitu. Terus Kak Yanti mulai chatting, mulai jelasin ke saya. Dia langsung terjunkan saya waktu itu buat proposal loh. Pak Felix, saya disuruh buka laptop by phone. Kak Rizkyanti di rumahnya, saya di rumah saya. Dia ajarin saya langsung buka laptop, tapi dia udah bantu saya download SKS dulu di laptop. Jadi saya langsung terjun, nggak diajarin sama sekali tatap muka tuh, nggak, langsung by phone. Dia pandu saya pelan-pelan, akhirnya saya berhasil buat satu proposal, yaitu buat orang tua saya gitu. Langsung terjun buat SKS waktu itu. Padahal saya belum ujian, tapi Kak Rizka udah ajarin saya waktu itu. Memang Kak Rizka benar-benar ajarin saya supaya saya bisa mandiri gitu. Gitu ceritanya Pak Felix. Nah, kalau untuk mengenai tantangannya, mungkin ada nggak yang mengatakan, oh wanita jangan jadi agen asuransi deh, ada nggak? Ada. Seperti apa? Kan, kebetulan kan waktu saya mau jadi agent, saya izin dong ya Pak sama suami. Saya bilang gini, Pak ini ada yang nawarin nih pekerjaan. Saya kan lagi nggak ada kerjaan nih, mau pengen cari kerjaan juga kita bisa sama di satu kota gitu. Dia bilang kerjaannya apa? Jadi agent. Saya bilang, apa tuh jadi agent? Karena menurut suami saya, maaf ya Pak, kalau agent asuransi itu nggak jauh-jauh dari yang perempuannya agak neko-neko gitu kalau dia wanita gitu. Dia bilang, kamu mau jadi apa? Perempuan tawar-tawarin tawar-tawarin ini asuransi, nggak benar itu gitu. Dia bilang,
banyak perempuan yang jualan asuransi itu pada nggak benar gitu. Jadi di situ kita langsung drop juga kan, loh kok iya ya, apalagi saya nggak tahu bagaimana asuransi kan. Tapi saya lihat juga Kak Rizkyanti dia bagus gitu kan, dia juga sopan, berpakaian juga kakak itu muslimah muslimah gitu kan. Jadi kayaknya kesannya nggak ada. Terus saya ketemu juga sama orang-orang di kantor. Nah, saya kenal Bu Yeni juga karena saya customer Bank BCA kan. Jadi saya kenal juga nih orang-orang pada orang baik semua gitu. Jadi saya terus terang nggak ikutin saran suami, saya ikut ujian AHJI gitu. Jadi ceritanya curi-curi gitu. Awalnya Oke, makasih ya. Jadi saya langsung aja pertanyaan kepada Rizka. Rizka, apa nggak tergiur dengan komisi? Jadi kok bisa gitu loh? Kan kadang-kadang ini orang udah mau masuk asuransi loh, Rizka. Kok disuruh jadi agent? Nggak sayang, nggak mau dapat komisi gitu. Nah, boleh diceritakan ya, kenapa kok mau nawarin jadi agent? Kan mending jadi agent dulu, jadi nasabah dulu. Nah, coba bisa diceritakan? Kasih Pak Felix. Sebenarnya gini, kalau prinsip hidup Ika sih gini Pak, kalau kita masih bisa berguna sama orang lain, kita harus lakukan itu gitu Pak. Jadi kalau orang lain kita bisa sukses, kenapa orang lain nggak harus sukses juga sih sama seperti kita? Begitu kan mikirnya gini Pak, kalau kerja sendiri itu kan capek. Jadi kalau kita kerja bareng-bareng itu kan jauh lebih ringan. Nah, jadi kan sih mikirnya gini, bagus lah ya gitu kan kalau misalnya tim kita juga udah besar, jadi kita bisa sama-sama nih ngumpulkan API-nya untuk menaikkan komisi kita juga OR-nya kan lumayan besar juga sih Pak. Kalau Ika rasa jadi leader itu dia Pak. Apa yang membuat Rizka itu punya firasat terhadap Juni ini? Oh, ini orang luar biasa nih, bagus nih jadi agent nih, harus saya jadikan agent aja. Yang apa pertama yang membuat Juni itu merasa, nah terbukti bahwa malam hari ini bersamaan dan memang Juni memang orangnya luar biasa. Oke. Yang pertama Ika lihat dari karakter Pak. Jadi kalau karakter seorang agent itu yang pertama, dia itu cara berbicaranya luas kalau menurut Ika sih. Ya. Udah gitu teman-temannya juga banyak. Udah gitu kalau Ika sih pikirnya apa ya, kayak sosialisasi di antara lingkungan mungkin dari gimana ya, dari keluarga, dari kumpulan-kumpulan dia mungkin di gereja kan banyak jumpa sama orang, pasti nah di situ pasarnya pasti banyak. Kalau itu sih kami mikirnya gitu Pak, bangsa pasar. Memang kelihatan banget ya Juni iya, dari benar. awal itu sosialisasi suka sekali dan sangat gampang bergaul, betul ya? Betul ya? Oke. Oke, Rizka, boleh dijelaskan kenapa bisa kenal sampai ke Prudential? Oke, makasih Pak. Jadi waktu sebelum join di Prudential, Cici Yeni sama Pak Teh Mencun itu datang ke rumah. Jadi pada saat Ika baru berumah tangga dan baru punya anak ya. Nah, jadi Cici rekrut saya sebagai agent. Awalnya mikir, masa jadi agent gitu ya, mikirnya pasti kerjanya capek gitu. Tapi pas waktu Ika juga jadi mau ditawarin jadi agent, ada asuransi lain yang nawarin Ika juga jadi agent Pak. Tapi di sana mereka nawarin saya banyak nih tutup polis asuransi lain. Ika mikirnya kok asuransi lain ditutupin, etikanya nggak ada rasanya gitu. Jadi Ika nguatkan hati jumpa lagi sama Cici. Nah Cici bilang, Kak, kita kalau di asuransi di Prudential pantang menutup polis orang lain. Nah disitu yang Ika rasakan benar ya gitu loh. Nasabah udah lama masuk kenapa ditutup, kan kasihan gitu ngulang dari nol. Nah kayaknya di situ Cici bagus gitu kan cara menjelaskan sama Ika. Oh, habis itu Ika join nih Pak di Prudential. Habis join di Prudential, nasabah Ika banyak di ring 1 itu keluarga. Nggak sampai sih 1-2 bulan Ika di Prudential, komisi udah lumayan. Mungkin dari keluarga ya banyak masuk. Itu Ika gabung di Prudential tahun 2013, 2014 di bulan 6, Ika 6 bulan ya Ika di Prudential. Itu benar-benar titik terendah dalam hidup Ika Pak. Jadi orang yang paling Ika cintain dalam hidup Ika, suami Ika sendiri itu kecelakaan dan dia nabrak tronton pada saat dia pulang dari pekerjaannya. Dia kerja kemarin itu di Bank Sumut.
pada saat dia di Simpang Binjai kecelakaan pakai Prudential. Nah, Ika tuh nggak bener-bener di situ, bayangin nggak ada megang uang sebanyak mungkin ya, cuma megang uang 500.000. Itu benar-benar titik terendah Ika. Jadi cuma nenteng buku polis, bawa ke Kolombia Pak. Nah jadi kan mikirnya ini suami harus diselamatkan, kayak manapun harus diselamatkan. Nah pada saat Ika bawa dia ke Kolombia, rumah sakit Kolombia bilang Prudential yang menjamin. Di situ mata Ika langsung kebuka. Padahal Ika baru join di Prudential selama 6 bulan gitu loh. Wah hebat ya Prudential ya gitu kan. Nah pada saat dia masuk di rumah sakit Kolombia, 3 hari setelah itu dia pergi untuk selamanya. Nah di situ benar-benar Ika vakum Pak. Di 2014 bulan 6 sampai bulan 12, lihat orang pun Ika nggak berani, ngomong sama orang pun Ika nggak mau, selera hidup Ika udah nggak ada. Jadi ibaratnya gini, tapi anak yang ditinggalkan 2 tahun 9 bulan, ibaratnya mau makan apa? Sementara kondisinya waktu itu cuma jalanin Prudential, cuman Ika masih belum full time gitu kan. Ika mau gimana ya? Nah, 2015 awal join di Prudential, itu prinsip dalam hidup Ika harus dapat 20 juta api, yang masuk minimal 2 juta. Itu yang harus Ika pikirkan dalam hidup, harus dapat. Nah, sementara kondisinya di sana, Ika itu orangnya dibilang Cooper, nggak banyak teman ya Pak ya. Jadi pada saat Ika lihat, kayak mana aku punya kawan ya, sementara aku juga nggak banyak kenal sama orang gitu loh. Nah, Ika lihat nih, orang minum Herbalife. Oke, kalau orang minum Herbalife kan pasti orang lumayan ini. Itu mikirnya ya, Pak ya. Jadi pada saat itu Ika masuk dalam minum Herbalife, terus tawarin sama orang gitu asuransi. Nah, dia bilang gini, Mbak Ika, kawanin saya yuk jual Herbalife tapi di rumah orang kaya, kata dia gitu. Nah, itu saya mikirnya gini, boleh gitu. Dari saat saya mau ngawanin dia jual Herbalife, nah, ibunya ngomong gini sama saya, mungkin dia lihat saya ya gitu. Mbak, kerja di mana? Dia bilang di asuransi, Bu. Asuransi apa? Prudential. Pada saat itu lagi mau bulan puasa. Nah, dia ngomong gini ke Ika, kamu habis lebaran datang ke rumah saya ya. Saya mau masuk satu keluarga, dan itu per bulannya 12 juta per bulan. Di situ benar-benar ya ampun rezeki gitu loh. Memang benar-benar ini mungkin rezeki anak saya. Nah, di situ yang saya harus pikirkan, memang tidak ada usaha mengkhianati hasil, yang penting kita mau bekerja. Itu dia Pak. Tadi disebutkan ada vakum dari 2016 sampai 2017 ya? 2015 atau 2014 bulan 6 sampai sampai Desember 2014. 6 bulan Ika vakum, benar-benar vakum Pak. Setelah Abang nggak ada. 2014 ya? Benar, 6 bulan. Tetapi langsung 2015 langsung tancap gas. Saya lihat balap nih ya. 2015 promosi UM, 2015 kontes Kuala Lumpur, dan 2016 memang miss, 2017, 2019, 2021 luar biasa sekali. Dan ini benar-benar keras banget perjalanan hidupnya ya, luar biasa sekali. Oke, tadi kita sambung lagi. Oke, Ika, thank you. Kita sambung ke Ting. Boleh disebutkan, Ting, bagaimana sampai bisa mengantarkan Ating ke bisnis Prudential? Oke, jadi gini ya, Pak Felix, saya itu ditawarin sama Pak Joni Halim sama Bu Destina. Saya masih jadi dia menawarin asuransi. Jadi nawarin asuransi sama saya, otomatis saya bilang, kok saya sudah punya asuransi, saya nggak mau lagi. Saya bilang, saya ada asuransi satu bulannya 500.000. Saya masuk di tahun 2005. Waktu itu saya nggak ngerti agennya. Maksudnya ada orang datang ke kantor, dia tawarin saya, ya udah saya masuk aja, daripada uang tak kemana kan. Saya pikir, saya udah masuk, saya bilang, jadi saya nggak mau lagi. Tapi luar biasanya, leader saya itu nggak, maksudnya gimana ya, dia nggak bosan-bosan gitu, dia tetap datang. Dia setiap dia datang ke Pekanbaru, dia bawa dia bawa makanan gitu loh, bawa makanan ke rumah. Jadi cuma bawa makan gitu, lama-lama saya juga gak enak gitu loh. Saya bilang, aduh, saya nggak mau lagi, saya nggak mau buka asuransi. Dia bilang, ya udah kamu coba jalani bisnisnya. Saya juga nggak mau gitu loh, karena maksudnya dari sejak dulu siapa sih yang punya cita-cita jadi agen asuransi ya? Saya juga nggak mau, karena saya juga merasa bahwa di tempat kerjaan saya nyaman gitu loh, saya nyaman. Jadi misalnya enggak deh gitu. Tapi karena memang Pak Joni Halim dengan Bu Destina itu luar biasa sabar, saya akui sih luar biasa sabar ya. Jadi beliau datang terus, akhirnya dia bilang, ya kamu coba aja. Akhirnya saya bilang, ya udah nggak apa-apa, saya ikut yang namanya
BOP ya, kalau zaman kita dulu itu 3 hari saya setiap malam tuh datang ke Hotel Grand Jury ya, waktu itu di Pekanbaru ya. Jadi kita setiap malam itu belajar dan akhirnya hari ketiga tuh saya ujian itu saya lakukan gitu, karena saya merasa bahwa aduh Pak Joni sama Bu Destina tuh setiap datang ini bawa makanan, saya juga gak enak ya. Akhirnya saya di sana waktu itu luar biasa ya teman-teman, ruangannya tuh rame banget. Itu saya sampai kenalan sama satu temen ya, akhirnya temen itu juga jadi saya punya customer gitu sekarang. Jadi kita ngomong, dia waktu itu juga dia jual MBA ya, jadi misalnya di situ awal pertamanya. Tapi setelah saya lulus itu ya, lulus kode agent keluar dan sebagainya, saya jalan enggak gitu loh, karena saya memang seperti tadi saya bilang ya teman-teman ya, saya belum melihat bisnis ini, saya masih di zona nyaman, saya benar-benar nyaman di Robesco karena saya dapat jalan-jalan, saya dikasih mobil, ya saya luar biasa gitu, saya luar biasa nyaman. Jadi misalnya Pak Joni Halim tuh walaupun ngomong apapun ya yang penting, makanya tapi saya bilang luar biasa, Pak Joni Halim tuh luar biasa sabar gitu loh. Jadi setiap dia datang ke Pekanbaru, kira-kira customer siapa yang mau prospek ya, jadi dia datang, saya bawain dia jumpa customer, udah saya itu kan saya tinggalin gitu loh teman-teman, saya tinggalin, akhirnya di rumah saya itu closing ya. Saya sebenarnya gila nih, hebat juga ya. Tapi tetap teman-teman, jadi walaupun saya ada closing ya, itu saya mulainya di 2009 teman-teman. Jadi 2009 sampai 2017 itu bisa bayangin kalau Felix itu betapa sabarnya leader saya ya. Dari 2009 sampai 2017 itu 8 tahun dia membuat saya itu bisa klik di bisnis ini. Jadi saya itu tetap nggak mau, jadi setiap dia datang saya tawarin customer, tapi dia tuh saya menghilang. Nanti akhirnya closing, begitu closing walaupun saya ada income dari Prudential kan saya dapat ya, namanya closing dapat ya, tapi saya tetap nggak klik gitu. Saya tetap enggak dia, saya senang di sini gitu. Seperti itu Pak Felix. Jadi awal mulanya saya jumpa dari Prudential itu dari leader saya yang luar biasa, benar-benar luar biasa dan sangat luar biasa lah teman-teman Pak Felix gitu. Tapi memang saya kenal kamu ya, Ting, orang yang benar-benar luar biasa, orang yang sangat tangguh sekali ya. Dan Ting, saya ingin bertanya kepada Ating tepatnya join di Prudential tahun berapa ya? Saya tahun 2009 Pak. 2009 berarti sampai promosi sampai full time 2017. Iya betul. Ya. Ya. Wow, dan berarti karena memang terlena dengan ada fasilitasnya dan segala macamnya, makanya tidak memutuskan bos. Saya mau resign gitu loh. Begitu saya resign, saya juga sama bos saya, saya mau resign gitu. Bos saya nggak kasih, dia bilang gini, aduh King, kamu buat apa tuh di asuransi? Agentnya banyak, berjibun, nggak ada guna. Kamu di sini, kamu pelan-pelan aja, kamu ikuti aja, kamu udah di sini, kamu nggak usah khawatir lah. Istilahnya aman gitu lah untuk saya. Jadi istilahnya kebetulan leader saya juga, maksudnya bos saya juga tahu ya, saya maunya tentang pendidikan, jadi saya concern kepada pendidikan anak. Jadi saya coba bilang, kok kalau saya kayak gini terus di Probesco, saya mau dibawa kemana gitu loh, karena gaji saya segini, saya juga kepengen, maksudnya anak bos saya kan juga anak atasan saya kuliahnya di Malaysia, kok mau kasih anaknya kuliah di Malaysia, saya juga mau. Sekarang masalahnya saya harus bagaimana, kalau income kayak gitu nggak cukup, karena kan saya kerja ya, jadi teman-teman saya tuh waktu di Probesco tuh luar biasa ya, maksudnya saya selalu ngomong sama atasan saya memberikan tuh luar biasa full time saya memberikan ke Probesco tuh saking luar biasanya teman-teman. 14 tahun saya kerja, saya tidak pernah ada yang namanya itu tidak masuk kerja, nggak pernah. Kalau itu pun selama 14 tahun saya cuma sekali aja. Jadi saya tiap hari kerja, bahkan saya lagi hamil 8 bulan itu saya bisa keliling ke RAPP dengan perut saya yang besar, itu saya bisa keliling. Jadi istilahnya saya itu memang termasuk tipe yang workaholic ya, saya dulu tuh tipe pekerja. Jadi dan saya itu juga benar-benar, maksudnya saya bilang atasan saya sampai, maksudnya kita kan dulu gaji Shinso ya, saya sampai menghemat kosnya perusahaan karena waktu itu kan turun omset ya. Jadi saya sampai ke Kerinci itu saya bawa mobil sendiri, saya angkat itu chainsaw 20 biji, saya angkat sendiri gitu loh. Jadi itu semua saya lakukan. Jadi makanya saya bilang sama atasan saya, semua sudah saya lakukan gitu loh. Siapa sih nggak mau, kalau misalnya memang saya mikirnya kalau memang saya lakukan lebih, saya dapat komisi lebih dan saya juga dapat ini bonus lebih kan. Tapi kalau misalnya seperti ini mau sampai kapan gitu. Akhirnya pada saat juga resign saya dapat bonus jangan kayak apa. Tapi saya akhirnya itu pada saat pertama ya, pengajuan pertama itu
saya ajukan akhirnya saya kita kalau kita ngomong disogok ya, saya disogok jalan-jalan ke Eropa. Akhirnya setelah jalan-jalan saya nggak jadi resign deh. Tunggu gitu, tapi tetap Pak Joni luar biasa sabar gitu. Dia cuma ngomong, Ting, kamu mau sampai kapan gitu loh, mau sampai kapan. Dan akhirnya saya mikirnya ya betul ya, karena pada saat itu usia di 2017 berarti otomatis usia 6 tahun. Jadi saya juga mikir, saya juga usia sudah, kalau kita wanita sudah semakin tua, kita juga sering ke lokasi berdua sama sopir atau sama mekanik, itu resikonya juga ada. Jadi saya mikirnya juga ya, misalnya kalau memang, maksudnya saya sudah mencoba, artinya saya cuma ngomong sama atasan di Provisko saya sudah mencoba 14 tahun loh. Artinya saya itu termasuk tipe setia. Saya nggak pindah-pindah kemana-mana. Jadi walaupun Kak tawarin saya kerja, walaupun Kak sama saya tawarin kerja, saya nggak pernah mau pindah. Karena saya mikirnya satu ya satu gitu loh. Karena kita dari awal buat apa? Tapi setelah saya melihat di sini, saya dimasukin ke grup ya sama Pak Joni Halim. Di situ saya melihat banyak orang. Jadi maksudnya mata saya terbuka sendiri. Karena saya sudah 36 tahun. Saya mau sampai kapan seperti ini? Saya juga kepengen, maksudnya karena saya kerja di situ, ya kita nggak bisa suka-suka ya. Saya ulang tahun, saya nggak bisa ikut di acara sekolahnya. Saya juga, waktunya nggak bisa. Jadi saya memang tentunya sih kamu itu sebenarnya bukan nyaman aja, tetapi pertanyaannya sama ditanyakan kepada leader, kepada kamu itu mau sampai kapan, betul kan? Tetapi selama kamu belum memutuskan ke Prudential 100%, tetapi ada yang rasa pasti kamu edukasi ternyata Prudential nih tempatnya, betulkah? Betul. Tapi makanya saya bilang Pak Joni tetap sabar, bimbing saya. Dia cuma mengatakan, ayo Ting, di sini kamu lihat dulu bisnisnya, kamu belum jelas bisnisnya, karena saya nggak minta kamu seperti ini seterusnya mau sampai kapan. Akhirnya saya lama-lama melihat ya juga sih ya, saya sudah tua, disuruh ke lokasi, ke kebun berdua sama mekanik. Saya pernah ya waktu itu ke daerah Dalu-Dalu itu jam 12 itu ya, jam 12 malam itu saya nggak nyampe karena sopir saya lupa daerah PKS-nya di mana. Pertanyaannya, Ting, apakah worth it? Layak kerja seperti itu? Nggak worth it, itu cuma nggak worth it ya. Nah, makanya saya tuh sampai nangis, gila, mau dapat duit aja dia susah banget deh. Saya sampai di kiri kanan saya kuburan, kiri saya itu tanah gitu, gelap-gelap. Jam 12 di saat orang lagi tidur, saya lagi mencari jalan ke PKS-nya di Dalu-Dalu gitu. Boleh. Oke, langsung saya potong ya, Ting ya. Karena kan kita ada 3 narasumber. Saya langsung potong ke Ating. Boleh terus terang gaji waktu sebagai karyawan untuk kerja seperti itu? Ya, gajinya 10 juta. 10 juta tapi masuk ke bond ya, wanita masuk ke bond. Iya. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut ya, Ting. Kita untuk ketiga narasumber saya ingin bertanya kepada teman-teman bertiga. Sebagai wanita, hari ini Anda kebetulan wanita semua nih, segmen karyawan. Saya punya satu, kadang-kadang wanita itu sering begini. Saya adalah seorang, kalau Juni udah berkeluarga ya, semua berkeluarga ya, punya anak ya semua ya. Saya punya ya. Saya adalah seorang istri. Saya harus bagi waktu. Saya punya anak. Saya harus prospek. Jujur, saya juga punya agent yang wanita. Tapi kadang-kadang ini sebenarnya mindset sebenarnya ya. Tetapi boleh nggak teman-teman mungkin boleh jelaskan bahwa seorang wanita juga punya kesempatan yang sama terhadap mau pria wanita sama. Prudential bisa kita jalankan, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Teman-teman boleh diceritakan, mungkin kita singkat waktu, kita langsung to the point aja ya. Mulai dari Ating, silakan. Oke, ya kok. Jadi, sorry kok tadi gimana, Cok? Apa lagi? Untuk wanita, sebagai mama ya, mungkin sebagai istri nggak punya waktu, saya nggak bisa, saya ini segala macam. Sudah jadi agent ya, tapi alasannya banyak, saya nggak punya waktu. Kalau teman-teman saya terus terang saya dari sejak awal karena memang biaya hidup saya yang tanggung sendiri. Jadi saya punya suami saya itu penghasilannya nggak ada ya, artinya saya harus mengharapkan gaji saya lah, Jadi saya dari sejak dulu memang saya
harus mencari duit gitu artinya. Jadi saya itu memang dari saya dulu kerja untuk biaya anak-anak saya dan keluarga saya. Jadi kalau misalnya seandainya sekarang intinya gini loh, kita ini kan teman-teman mau laki-laki mau perempuan itu semua sama. Tapi kondisi membuat saya itu mau tak mau saya itu harus berjuang karena sekarang pertanyaan saya selalu ngomong sama anak saya. Sekarang kalau memang papamu nggak ada kasih duit, nggak ada duit, kalau saya nggak, maksud saya menerima dengan kayak gitu bisa nggak bisa? Kalian sekolahnya di sekolah negeri, kita hidupnya pas-pasan atau gimana itu bisa hidup juga. Tapi sekarang mama nggak mau, saya kepengen memberikan kepada anak saya yang lebih. Untuk itu makanya saya harus usaha karena saya tahu itu uang nggak turun dari langit. Saya cuma minta doang nggak bisa. Saya banyak doa juga tapi saya nggak izin ya nggak bisa. Jadi saya harus mau tak mau mengharapin kepada kedua tangan saya ini. Saya harus namanya usaha apapun itu saya harus lakukan. Jadi kalau misalnya saya bilang saya mesti capek lah atau gimana, siapa sih yang namanya nggak capek? Tapi kembali lagi saya punya dua anak yang saya kepengen memberikan mereka itu istilahnya sekolah yang tinggi. Jadi kalau saya kepengen, ini kan keinginan saya, kamu harus bayar harga dong. Kamu kepengen anakmu sekolah di luar, emang nggak pakai duit? Emang siapa yang mau biaya dia gitu loh? Kamu mau minta sama siapa? Ada orang yang mau kasih kamu? Nggak ada kan? Jadi kalau tiap hari kita mimpi, aduh Tuhan tolong bantu ya saya supaya ini, betul Tuhan, betul teman-teman kita berdoa itu betul bagus gitu. Memang kita harus, tapi kalau kamu nggak action, ya nggak mungkin. Itu uang nggak turun dari langit. Jadi saya sadar seperti itu, makanya apapun itu prosesnya, seperti saya kerja di Probesco ya teman-teman, susah nggak ya? Susah. Saya ke lokasi, sampai sama mekanik, sampai ngantar barang, angkat barang, ya, teman-teman pikir enak, enggak gitu loh. Tapi saya harus, kok enggak nanti anak saya nggak bisa. Anak saya mau sekolah, uang sekolah sudah berapa, susternya sudah berapa, itu uangnya dari mana? Jadi kondisi membuat saya itu sadar bahwa saya itu nggak bisa ngarapin siapa-siapa, saya cuma bisa ngarapin diri saya sendiri gitu. Jadi kalau kamu memang sudah tahu kondisinya kayak gitu, ya intinya hidup itu pilihan. Kalau kamu mau malas, kamu mau happy, kamu mau santai-santai aja, bukannya nggak boleh, boleh gitu. Tapi apakah memang itu, masa jangan sampai nanti mimpi-mimpi kamu tuh nggak kecapai. Karena kan kita mau apa ya, nggak ada sesuatu yang ini yang langsung datang gitu loh, aja nggak ada gitu loh, Pak Felix. Oke, terima kasih. Thank you, Ting, untuk sharingnya, dan saya langsung ke Ika. Ika, bagaimana dengan tanggapan seorang wanita yang tidak leluasa lah ya, jadi agent lah, mau jadi mama, mau jadi istri, mau jadi segala macam, mau superwoman lah kurang lebih lah gitu. Nah, tapi menjadi saya nggak bisa lah, saya wanita nggak bisa sukses di Prudential. Terima kasih Pak Felix. Nah, jadi sebenarnya memang keadaan yang memaksa saya harus sukses di Prudential, karena memang saya nggak suka namanya minta sama orang tua, saya nggak suka. Jadi selagi saya waktu itu saya dikuliahkan sama di kesehatan, saya mikir udah cukup orang tua saya biayai saya. Walaupun saya orang tua tunggal, saya nggak mau bergantung sama siapapun. Itu prinsip dalam hidup saya. Nah, pada saat kalau anak saya sekolah, saya antar Pak. Saya antar, habis itu pulang sekolah yang jemput mertua. Nah, sampai sore baru saya jemput lagi. Saya pulang kerja dari Prudential, baru saya jemput lagi anak saya. Jadi aktivitas kita seperti itu terus-menerus. Pokoknya kita, orang tua selalu bilang, kamu boleh kerja, tapi sebelum maghrib udah di rumah. Jadi kita ada aturannya memang. Jadi saya mikir, ya karena kondisinya, memang saya kan harus menjaga status saya juga. Saya nggak mau di luar sana. Saya hanya sorry ya, saya hanya jadi single parent, masih betul? Sudah jalan 8 tahun Pak. Nah, jadi kondisi 8 tahun juga saya di Prudential, yang saya jalin selama 8 tahun ini. Jadi pada saat memang saya lagi bekerja, anak memang di rumah mertua sampai nanti dia sore baru Ika jemput. Jadi ya kita aktivitas kita tetap di lapangan. Pagi kita ke kantor, siang kita di lapangan, sampai sore kita di lapangan, tetap cari nasabah. Kemana-mana ya kita tetap jalanin Pak, gitu aja. Memang itu kebutuhan kita kan, harus cari income. Jadi memang keadaan tidak kondisi keadaan yang harus kita perjuangkan. Betul. Tidak kita lagi siapa? Benar Pak. Bukan kita, siapa lagi? Betul ya? Benar Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih ke Juni. Ya Pak Felix. Nggak single parent kan? Nggak single parent kan? Iya, ada Oke, ya. Oke ya. Yang dua tadi itu single parent. Jadi saya ingin bertanya,
Gimana tanggapan suami? Anda menjalankan seorang agent prudential, oke? Dan anak-anak terpaparkan. Lu tahu nggak anak-anak mau makan siang, sore, ini segala macam. Gimana? Boleh cerita? Silakan. Boleh Pak. Jadi kan ketika saya join di Prudential itu kan Pak Felix, saya kan nggak izin suami itu pertama-tama nih, kan kita diam-diam gitu. Nah, ketika saya udah join tuh udah ngertiin dia bahwasanya ini pekerjaannya bagus loh, kedepannya bagus gitu. Nah, pada masa itu kan saya belum ada anak ya Pak Felix. Jadi ada sekitar dua tahunan atau 3 tahunan gitu saya jalani bisnis Prudential itu belum ada anak. Jadi karena suami saya juga bekerjanya juga nggak tentu jam waktunya, dia waktu kadang di rumah bisa malam tidak di rumah gitu. Jadi saya bebas tapi terarah. Kadang-kadang juga pas bilang dia ikutin saya gitu, dia lihat nih orang-orang yang dia temenin ini sebenarnya seperti apa gitu. Nah, karena saya tahu Pak Felix bahwasanya izin suami itu penting, pelan-pelan suami itu saya bawa ke lingkungan T6. Jadi kadang-kadang saya suruh main ke kantor T6, nah sama teman-teman admin T6 juga beliau dekat gitu. Jadi kita baik gitu pada saat itu. Nah, ketika sudah punya anak, mulailah permasalahannya muncul. Nah, waktu sudah anak kan saya udah dibilang nih nggak boleh kerja, rawat dulu anaknya sampai nanti udah bisa baru gitu. Dia bilang kamu kan nggak mesti harus ke kantor setiap hari gitu. Nah, di situ udah mulai dilema Pak Felix ini komisi 6 bulan saya ikutin gitu kan. Ini 6 bulan udah denyut-denyut ini, nasabah nggak ada masuk kan. Jadi komisi juga udah mulai habis. Saya bilang gini, ini nggak bisa terus begini, kita bicarakan lagi gitu. Nah, saya bicarakan lagi pelan-pelan. Saya bilang ini bagaimana ya, kalau ngarapkan dari suami aja, namanya pegawai negeri sipil itu kan nggak bisa hidup mewah, istilahnya nggak bisa hidup berlebih. Kita semua cukup pas gitu. Jadi bagaimana tuh begini, saya bolehin kamu kerja tapi kita bagi waktu. Kamu siapkan dulu di rumah, anak boleh kamu kasih ke siapa yang bisa dipercaya buat jaga, tapi kamu jam 4 sore harus sudah sampai di rumah. Saya nggak mau tahu jam 4 kamu harus sudah di rumah gitu. Jadi kita buat perjanjian gitu Pak Felix. Jadi akhirnya saya buatlah jam kerjanya, jam 9 pagi atau setengah 10 paling lambat saya sudah ada di kantor dan pulang jam 4. Begitu setiap harinya Pak Felix. Sampai sekarang anak saya sudah mulai sekolah, saya mulai bagi waktunya mulai lagi susah karena saya harus antar dia, jemput, pulang, baru balik lagi ke kantor. Belum lagi sekarang sudah punya tim yang harus kita telepon, cerita target lagi. Pokoknya saat ini masa-masa ribet saya lah Pak Felix bagi waktunya itu. Oke, Jun, saya mau bertanya, Jun, di sebelah kiri kanan nggak ada suami tuh? Lagi di kamar nangis gitu. Oh, pantas, kok berdosa banget gitu loh. Saya kaget, polisi ya suaminya ya. Tadi kalau saya ke tebing tinggi, kena ini. Iya. Oke, Jun, tentunya pastikan pasti ada apa namanya rintangan. Ada. Walaupun begitu, saya yakin prioritasnya itu pasti keluarga. Tetapi di hati prudential. Sudah. Kadang-kadang yang paling pusing itu ketika COVID kan Pak Felix. Jadi kan saya ada bayi gitu kan. Suami bilang, kamu gak usah ke kantor. Saya lihat, kan suami saya masukkan jadi agent Pak Felix. Jadi dia bilang, saya lihat itu di grup, ternyata bisa closing tanpa harus tatap muka. Dia bilang, kenapa kamu harus ke kantor? Kan kamu bisa telepon, lakukan sesuai dengan yang di aplikasi gitu. Terus saya bilang, nggak bisa. Kadang kan kita jumpa nasabah nggak punya handphone Android. Saya bilang gitu. Iya, tapi kan kamu punya anak. Nah, suami saya itu yang benar-benar takut sama Pak. Jadi saya susah. Nah, kebetulan waktu itu Bu Hombing ini kan buat OSIS gitu kan. Saya coba jalanin dan ternyata OSIS ini manfaat bagi saya bisa naikkan saya juga bisa naik jadi AAD. Jadi memang waktu COVID itu temanya setengah tahunan, di bulan 7 atau di bulan 8 kita mulai kejar, akhirnya bisa promosi gitu Pak.
Wah, ini perjalanan yang sangat luar biasa ya, tapi memang pasti akan berbagus akhirnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Tentunya, boleh diceritakan nggak apa yang menjadi kesulitan, masa-masa sulit, atau mungkin boleh tepatnya rintangan ya semasa menjadi agent atau berkarir di Prudential. Pernah nggak menemui sebuah rintangan yang Anda menyerah, tetapi mungkin ada sesuatu yang membuat Anda itu tetap bertahan? Rintangan Anda berkarir di Prudential, tetapi membuat Anda tetap bertahan. Nah, saya mulai silakan. Ika, boleh di-unmute? Yang membuat saya pada saat titik rendahnya ya Pak ya? Bukan titik rendahnya. Saya tahu titik rendahnya adalah kejadian kemarin di tahun itu, mungkin ya. Nah, ya boleh, mungkin kalau menurut Ika itu adalah mungkin adalah rintangan, atau mungkin Anda berkarir di Prudential pernah mengalami ya boleh dikatakan itu juga titik rendah ya. Tetapi kadang kita udah tahu mungkin di kisah perjalanan yang lain, pernah nggak Ika mengalami mungkin bukan dari internal berarti keluarga, tetapi mungkin eksternal itu adalah penolakan segala macam atau cemoohan orang? Pernah Ika ngalamin di tahun 2017 ya Pak ya. Pada saat itu memang udah promosi leader. Nah, tapi pada saat itu kondisinya kan income juga udah lumayan di Prudential. Tapi namanya manusia ya Pak, masih banyak kurang aja uang itu, gitu lah mikirnya. Jadi Ika mikirnya gini, coba ya gitu kan. Pas kebetulan rumah sakit lagi buka, karena Ika anak SKM. Nah, jadi Ika tes tuh di rumah sakit Pamela, lulus Pak di situ. Nah, selama 1 tahun Ika jalanin terakhir dengan dengan gaji di Pamela, seminggu gaji Ika di Prudential. Jadi Ika berpikir, gak cocok banget gitu loh, kerja di sekitar kayak tekanan. Jadi Ika berpikir, boleh statement tadi boleh ditegaskan berapa sebulan di gaji Ika di Pamela 1 minggu di Prudential. 1 minggu di Prudential, luar biasa. Nah, itu tahun berapa? Tahun 2018. Tahun 2018 sebagai agent atau Ika AAD? Ika AAD. Sudah UM. Sudah AAD. Sudah AAD ya, udah. Wow, luar biasa. Seminggu ya. Seminggu. Nah, jadi Ika benar, jadi Ika merasakan gini loh, di rumah sakit ini ada tekanan, saling menjatuhkan, kerjain Ika banyak, Ika megang asuransi, rawat inap, rawat jalan, BPJS, sampai Ika mikir kayak benar-benar nikmat di Prudential, nggak tahu kenapa, karena Ika merasakan gini loh, pada saat Ika di Prudential itu merasanya, pada saat ada nasabah yang klaim, nah meninggal dunia, anaknya ngomong gini ke Ika, Kak, makasih ya Kak, kami masih bisa sekolah, dapat dari Prudential. Di situ yang membuat Ika benar-benar nggak bisa lagi lama-lama di rumah sakit. Memang benar-benar Ika harus fokus di Prudential. Nah, waktu pun di Prudential lebih fleksibel, nggak masuk yang benar-benar sampai malam gitu. Enggak, Ika jalanin kayak gitu di ini kan di rumah sakit seperti itu. Kalau di Prudential enggak, makanya Ika rasakan udah nikmat kali di Prudential. Itu sih yang Ika rasakan. Jadi Ika benar-benar komisi terus bertambah. Jadi mama waktu itu pas 2018 ngomong kayak gini, pada saat Ika mau resign di rumah sakit, dia ngomong, kamu buktikan kamu bisa jalan-jalan di Prudential, kalau kamu bisa buktikan kamu resign dari rumah sakit. Benar-benar itu Ika buktikan, berangkat ke Vietnam, langsung Ika resign dari rumah sakit, benar-benar fokus dan gak mau lagi jadi bangsawan. Itu yang benar-benar Ika rasakan, Pak. Sungguh inspirasi, sungguh tangguh ya, sungguh tangguh sekali. Luar biasa sekali, Ika. Oke, saya lanjut ke Ating. Boleh dijelaskan rintangan ya selama berkarir di Prudential dan hampir menyerah,
tetapi apa ya? Perintah yang pertama itu saya pertama dari orang tua. Terus terang orang tua saya juga nggak support saya di Prudential. Mereka mengatakan, aduh jangan deh gitu loh. Tapi tadi ya kita buktiin. Akhirnya saya buktiin kepada mama saya bisa membawa mama saya ke Jerman, ke Swiss. Jadi sekarang jadi dulu menang sekarang udah oke. Udah tuh juga pada selama perjalanan saya di Prudential itu nggak selamanya mulus ya teman-teman. Bukan hanya di Prudential. Mau kita di dalam manusia ini selama kita menjalani aktivitas kita itu nggak ada yang namanya mulus. Itu yang saya pegang satu. Jadi rintangannya yang paling terkenal itu saya pernah ada satu customer saya itu dia mau masuk sama saya kartu rumah sakit. Jadi dia mau ngambil yang sampai di Singapura, tapi dia nggak mau medical check up-nya di Indonesia. Artinya itu dia benar-benar nggak percaya dokter di Indonesia. Nah, saya bilang ya udah nggak apa-apa tuh. Untuk rahim ya. Begitu cek dia punya rahim, dia kasih saya cuma gambarnya doang. Saya bilang, aduh Ci, ini gambar doang, kan saya nggak bisa. Terus saya baca ya, saya dikasih dokternya cuma gini, saya coba bilang ya kalau gitu saya boleh ya, saya minta sama dokternya ya, namanya Singapura ya teman-teman, kita minta telepon gitu ya, akhirnya tentu kita menulis email mengatakan bahwa kita itu diri dia, itu saya benar-benar sampai kena marah, sampai mau lapor polisi, jadi saya benar-benar alami itu teman-teman, sampai saya terkejut, aduh gila, ngeri ya, padahal saya nggak merasa sama kamu bisa baca ke Singapura, tapi kalau saya meminta ke Singapura kan nggak bisa saya langsung, saya harus istilahnya saya itu mewakili kamu, tapi customer saya ini kuliahnya di Amerika ya, jadi saya cuma itu ya, jadi saya juga kena seperti itu pertama, jadi saya mau dituntut ke polisi, takut ya gitu, tapi saya tetap jalan. Itu ada customer saya, dia mau masuk sama saya premi 10 juta. Dia 10 juta itu dia disuruh medika, dia ngamuk. Saya lagi masuk begini gitu loh. Jadi begitu dia ngamuk, otomatis saya bilang ya udah kalau misalnya koko nggak mau, saya bisa minta sama Prudential kita bagi, tapi dipotong dari. Jadi waktu itu saya sampai kena marah-marah ya. Tapi intinya teman-teman saya belajar satu hal, bilang dan sesuatu itu nggak bisa ngapa-ngapa. Saya dapat ini luar biasa, jadi masa hanya karena seperti itu saya harus menyerah. Akhirnya saya tetap membina hubungan dengan mereka, saya tetap komunikasi sampai hari ini. Akhirnya customer saya yang di Singapura dia tetap masuk sama saya dan juga sendiri sama saya, karena saya melakukan sesuai dengan proses saya. Jadi isinya kalau di dalam lapangan itu kadang ada yang mungkin ada yang caranya beda atau gimana, mungkin mereka ada yang nggak suka atau gimana, it's okay gitu, karena tujuan saya benar-benar saya itu nggak ada maksud apa-apa, saya kepengen mengatakan bahwa produk ini luar biasa bagus gitu loh. Jadi saya merasa bahwa kalau misalnya produk ini bagus, saya sendiri beli, saya juga akan kepengen kamu itu juga beli gitu ya. Itu Pak Felix suka dukanya. Jadi saya benar-benar ya sudah sempat dilaporin, mau diancam ke polisi, mau mati, di ngomong macam-macam, itu udah biasa sama saya. Bahkan teman-teman saya itu pernah di punya customer, dia ngomong sama saya, Bu Ating berani itulah ke sebelah cici itu dia juga belum ada asuransi. Jadi teman-teman saya itu benar-benar tunjukin kasih dia, saya ke sebelah, dia begitu datang saya langsung kayak gimana ya, kayak diusir gitu, kayak macam seekor anjing gitu, tapi it's okay, kan saya nggak mencuri. Jadi waktu itu dia kan saya udah sama Bu Ating kan, loh saya kan nggak mencuri, saya nggak ngapa-ngapain loh, saya hari ini cuma mengatakan bahwa ini produk oke, lo orang mau ambil silakan, nggak saya nggak rugi, dia juga ya maksudnya dia yang rugi gitu, kalau ada apa-apa sakit gimana kan gitu kan, dia habisnya tabungannya bagaimana. Jadi tetap gitu teman-teman, akhirnya saya cuma buktikan sama dia, saya tetap prospek dia, dan akhirnya dia jadi customer saya. Nah pada saat itu dia baru ngomong, saya luar biasa ya Bu Ating ya, kamu tuh orangnya pantang menyerah gitu loh. Jadi teman-teman suka duka ada gitu loh, ada kok Felix, tapi saya tetap istilahnya ya intinya saya juga merasa bahwa kalau memang dia nggak bisa, saya akan mikir bagaimana cara supaya dia bisa gitu. Saya luar biasa banget Ting. Wow, saya rasa kalau suka dukanya udah banyak sekali lah ya. jangan
Tapi lebih banyak dukanya atau banyak sukanya di Prudential? Nggak kedengaran hati aku. Ini namanya duka, jangan diingat terlalu lama. Tapi namanya suka itu diingat selamanya. Jadi membawa Saya nggak kedengaran. Saya nggak kedengaran, benar. Dan boleh diulangi? suara Suara Oh, ini mungkin ada gangguan ya. Mungkin ada gangguan. Tapi yang merasa terganggu. Jun, kedengaran jelas suaranya asing? Apa yang saya nggak kedengaran? Putus-putus ya. Oh iya ya, saya nggak kedengaran. Itu tadi benar-benar buat saya penasaran ya. Halo Ting, sudah online? Oke, mungkin ada gangguan ya. Oke, oke Ting, coba bisa apa yang tadi disampaikan itu terputus-putus, Ting. Oke, intinya teman-teman, namanya kita itu kalau ada namanya duka, jangan di lama-lama usah karena namanya itu kan duka ya. Ingatin hati, pikiran lupa gitu, nggak ada duka. Tapi namanya suka itu selama. Jadi pada saat kita dukanya kita sudah, saya bisa mama saya keluar, saya ingat selamat. Misalnya begitu bawa dia, walaupun perasaan saya kemarin ditolak orang, sampai diusir orang, sampai mau diancamin ke polisi, itu nggak masalah gitu, karena saya melihat bahwa saya ada tujuan besar yang sehingga membuat saya tuh lebih happy gitu. Jadi prinsip saya, ini duka jangan diingat deh, itu biarin dia teman-teman, pasti ada. Camkan itu. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih happy di depan ketimbang kalau kita pikirkan dukanya. Camkan itu. Jadi teman-teman, saya setuju dengan statement ya, bahwa ada sesuatu yang besar di depan itu ketimbang kita memikirkan dukanya, teman-teman. Ya. Setuju ya? Dan saya yakin semua teman-teman setuju. Oke, kita lanjut ya, karena kita hampir jam 10, kita lanjut dengan pertanyaan yang selanjutnya. Oke? Masih oke, teman-teman? Yang narasumber saya? Masih oke, Pak Beli. Masih oke. Saya juga ingin nyapa teman-teman baru kita. Masih oke? Kalau masih oke, kita lanjut. Katakan oke. Oke. Ayo, ketika teman-teman tidur atau oke? Mau tidur kita atau oke? Lanjut ya, lagi. Nggak 20, nggak akan saya lanjut. Oke, ya Rosleni. Oke, Andrew. Oke, lagi. Yang lain semangat. Oke. Yang lain hanya oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Oke, makasih teman-teman. Untuk kalian tadi Juni belum ya saya tanya ya. Jun, sorry, saya ingin bertanya kepada kamu, Jun. Aduh, saya tadinya terpesona sama Ati. Hey, Jun, suka dukanya menjalankan Prudential? Banyak ya, Pak Felix. Ya, tapi yang paling istilahnya yang buat sampai segininya ya kerja asuransi gitu tuh. Yang pertama, ketika kita baik gitu sama nasabah, calon nasabah kan kita biasanya kalau mau prospek itu baik-baikin calon nasabah gitu, kita tanya tentang bisnisnya gitu. Nah, ketika kita mau bagus berhubungan baik dengan nasabah tersebut, nah nasabah itu arahnya lain gitu, Pak. Jadi terkadang saya mikirnya begini, apa cara prospek saya yang kurang baik sehingga nasabah tersebut yang berbeda, maksudnya yang laki-laki gitu kan, karena saya sapa, terus dia menganggap bahwasanya ini orang asuransi murahan gitu, saya pikir seperti itu ya kan Pak, atau memang ini orang yang memang nggak benar, saya gitu. Nah jadi saya sendiri tuh sering Pak yang dapat yang begitu gitu, padahal kita tadinya kan mau tanya Pak bagaimana usaha keluarga sudah punya proteksi atau bagaimana, dan kita paling kenal gitu, dia siapa, saya siapa gitu. Ketika saya bagus gitu, nah dia anggapnya itu seperti main-main dan arahnya tidak baik gitu Pak. Nah itu yang buat saya jadinya ya, waduh, yang
benar nih, jangan-jangan dia pikir saya orang asuransi itu yang seperti itu. Nah gitu. Nah kalau udah yang itu Pak, udah saya langsung tendang aja, masuk langsung blacklist dari daftar nasabah prospek. Nah gitu. Nah itu kadang-kadang yang buat saya, mereka seperti menganggap orang asuransi ini murahan gitu, yang kayaknya mau ngelakuin apa aja agar dia buka polis sama kita. Padahal kita juga punya harga diri kan, kita kan mau bantuin dia juga gitu. Di satu sisi kan untuk buatkan proteksi buat keluarganya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua yang baru-baru ini saya alami, yang buat saya juga merasa kecil hati gitu ya Pak Felix, ketika saya terpapar COVID dan nasabah saya juga minta bantuan untuk ditolongin ketika dia juga butuh rawatan gitu. Jadi waktu 1 bulan yang lalu tuh Pak Felix, saya dan suami terpapar COVID-19, jadi kita isolasi. Kebetulan nasabah besar saya, termasuk nasabah yang berperan besar lah dalam hidup saya, karena mereka punya case-nya itu banyak banget dan besar-besar, dan kartunya itu black semua gitu. Itu suami istri terpapar juga gitu. Pas waktu itu saya masih isolasi. Jadi beliau terpapar dan minta untuk dicarikan rumah sakit yang bagus buat mereka dirawat gitu. Kita kenal satu rumah sakit tersebut, saya minta bantuan buat telepon kan waktu itu. Saya bilang, tolong bantuin saya lah, bantuin ini nasabah. Kak Ika kebetulan kan kenal ini nasabah, karena nasabah ini sudah lama sama saya gitu. Dan Kak Ika kenal gitu. Saya bilang, nah kita bantuin Pak Felix. Jadi kan memang kita udah bilang bahwasanya ini full semua. Dan ketika nasabah masuk pun dan dirawat itu tidak langsung masuk ke kamar, bisa jadi malam atau 8 jam atau 7 jam berada di IGD gitu. Nah di satu rumah sakit tersebut beliau nggak dapat kamar Pak, yang udah ujung-ujungnya mereka antrian tuh tidak dapat kamar, kan jelas mereka emosi lah. Mana keadaan itu Sitinya suaminya Siti 16, istrinya Siti 17, dan mereka dalam keadaan lemas gitu. Jadi dia marah-marah ke saya, dia bilang, asuransi kamu apa? Padahal ini cerita belum sampai ke asuransi kan, masih tentang pelayanan rumah sakit kepada pasien gitu. Jadi saya arahkan Pak pindah ke satu rumah sakit lain. Nah di rumah sakit yang lain ini kan dia juga harus menjalankan prosedur Pak, kan dia harus PCR lagi, terus dia harus foto toraks lagi gitu, harus nunggu lagi di IGD gitu. Nah ketika itu dia marah Pak, mungkin karena dia merasa dia sudah bayar mahal untuk prudensial tapi rumah sakit tidak melayani dia begitu. Nah dia langsung telepon saya Pak waktu itu, dia bilang begini, kalian kerjasama dengan rumah sakit yang bagaimana? Tidak benar ini rumah sakit. Saya tutup semua polis kami sekeluarga besar, dan besok saya tidak mau lagi ada potongan di rekening saya. Nah di situ saya down sekali Pak. Beliau kan istrinya baru melahirkan, baru buka polis juga. Nah, terus saya takut kan, waduh, bagaimana nih ketika tutup satu keluarga besar, bukan hanya keluarganya saja, adik-adiknya semua tuh ke saya. Waduh, bagaimana ini gitu. Nah, malamnya Pak, beruntungnya 2 kali saya ditelepon adik nasabah ini, mengatakan bahwasanya, iya rumah sakit kamu nggak bagus ya, abang saya telepon, kakak saya telepon, katanya saya disuruh keluar dari asuransi kamu, gitu Pak. Jadi saya down sekali waktu itu kan, minta bantuan Bu Yeni, minta bantuan Kak Rizkayanti untuk meyakinkan nasabah tersebut untuk supaya tidak keluar. Alhasil Pak, di rumah sakit kedua juga beliau marah dan keluar. Akhirnya mereka pilih isolasi mandiri sendiri di rumah. Mereka nggak hubungin saya diperintahkan untuk tutup polis semua. Saya sudah kacau balau nih Pak sebenarnya dalam bulan ini. Tapi saya nggak inginkan itu terjadi. Tiba-tiba anak bapak tersebut sakit dan sekarang juga dirawat, dan puji Tuhan akhirnya mereka tidak jadi keluar. Jadi sebenarnya bulan ini itu terendah sekali sama saya mikirnya apabila mereka tutup, waduh saya jadi apa ini, udah gitu saya jadi apa, yang saya udah lihat bonus produksi sekian nih saya bakal nggak dapat ini gitu. Jadi memang COVID ini memang buat saya moodnya naik turun, tapi syukurnya lewatin gitu aja sih Pak. Oke, Jun. Jadi tadi ada statement bahwa wanita itu itu yang benar nggak ya? Itu jangan-jangan benar kata suami. Ya sebenarnya bukan wanita saja kadang-kadang diremehkan, cowok juga kadang-kadang diremehkan. Ya sampai sebenarnya
banyak sekali orang itu meremeh-temehkan profesi sebagai agent Prudential, tapi mereka tidak tahu ternyata bahwa di Prudential itu kita juga punya gaji Direktur Bank Indonesia loh. Ya, jadi ini yang harus kita tekankan ya, Bu Juni. Dan bahwa ini yang luar biasa. Padahal kita tahu bahwa COVID itu di mana-mana itu sekarang rumah sakit itu penuh. Ya, jadi sebenarnya bukan kesalahan, bahkan bukan sebuah kewajiban dan SOP kita untuk mencarikan rumah sakit buat nasabah kita, tapi kadang-kadang mereka itu adalah VIP kita, VVIP kita, eksekutif kita. Jadi kita melainkan itu, kita yang jadi omelit. Itulah luar biasa suka dukanya. Jadi enjoy aja, Jun. Ini permulaan, belum ada apa-apanya. Jadi teman-teman agent baru, ya agent teman-teman saya yang luar biasa, sebenarnya dimanapun kita profesi apapun, kita minim resiko. Ya, minim resiko. Kenapa teman-teman? Ya, boleh saya katakan, bila kalau nasabahnya seperti ceritanya Juni, ya mereka membatalkan, mereka risiko kehilangan uang, dan kita sebenarnya kehilangan waktu. Nah, jadi kita nggak ada kehilangan modal, ya. Jadi itu yang saya tekankan, teman-teman. Oke, 2 pertanyaan terakhir buat teman-teman, ya. 2 pertanyaan terakhir. Ini jam 10, hampir jam 10. Oke, untuk narasumber saya yang 3 yang saya ingin bertanya, 2 pertanyaan langsung terakhir, ya. Yang pertama adalah apa hasil setelah bergabung di Prudential, apa hasil yang kelihatan yang mungkin Anda banggakan di Prudential? Itu yang pertama, ya, tolong ditonjolkan. Yang kedua, langsung penutup, ya, apa pesan buat teman-teman baru kita yang bergabung di malam hari ini, dan apa pesan-pesan juga, ya langsung ya, pesan-pesan pada teman baru kita di malam hari ini juga khususnya wanita. Dan ya kita langsung apa namanya, penutup ya. Saya mulai dari siapa dulu? Ayo, saya langsung milih aja. Silakan. Siapa dulu? Jangan saya milih. Ini malu-malu. Sepertinya apa dan kesan-pesannya terhadap teman-teman baru kita yang bergabung hari ini, ya, jelas ya. Oke, silakan. Chatting aja. Oke. Ya, ya apa sih yang saya dapat dari Prudential? Pertama, teman-teman, saya dulu 11 tahun 10 juta. Saya di Prudential 4 tahun 100 juta. Jadi yang pertama ya teman-teman, 14 tahun 10 juta, 4 tahun 1 juta. Yang pertama. Yang kedua, saya dulu pernah bisa ikut namanya retret, macam-macam. Kebetulan saya Buddhis ya. Saya nggak pernah ikut. Kenapa? Karena saya punya cuti cuma 12 ya. Cuti saya cuma 12. Ting, ya? Saya potong sebentar di posisi kamu itu, saya potong sebentar. Ting, apa benar kamu bisa 100 juta di Prudential? Kamu nggak bohong. Nah, coba ditekankan. Iya. Coba ditekankan. Itu banyak yang kaget-kaget tuh. Ya, saya yakinnya. Hari ini dengan Ting 4 tahun 100 juta. Apa benar, Ting? Coba tekankan di sana. Itu benar, teman-teman. Jadi kadang saya bisa kadang tunjukin slip ini ya. Kita kan setiap teman-teman saya melihat bahwa gila ya, saya bisa dapat 100 juta. Dulu cuma 10 juta tambah komisi paling tinggi pun ya. Komisi saya paling tinggi, anggaplah saya ngomong sekitar 15 sampai 20. Paling tinggi pun paling mentok saya cuma dapat sekitar 35 di Probesco. Itu 14 tahun, teman-teman. Tapi di Prudential luar biasanya ya, percepatan income itu enggak merasa itu enggak gitu. Jadi kamu mau diusir, mau ngomongin apa, yang penting saya nggak mencuri, saya nggak ngapa-ngapain, saya ngomong ini bagus, ya lu orang mau ngomong apa, gue nggak masalah gitu. Karena memang saya lihat sendiri, ini benar-benar luar biasa, teman-teman. Kamu bisa jual, dapatnya 100% di mana lagi kalau nggak di Pro. Jadi
saya dapatin itu teman-teman. Saya nggak bisa sharing sekarang ya, tapi benar. Karena misalnya itu yang saya dapatin 100 juta itu dalam 4 tahun. Yang pertama, yang kedua saya juga bisa, artinya dulu saya itu nggak pernah namanya ikut acara ibadah. Saya itu Buddhis, saya nggak pernah ikut namanya retret, tapi begitu di Indonesia, saya bisa bawa anak saya ke Myanmar itu untuk acara Mahadana, dan anak saya itu sendiri juga bisa ke luar negeri. Dulu saya teman-teman boro-boro, memang saya kerjanya di Probesco, dapat mobil, tapi saya nggak pernah namanya jalan-jalan ke luar negeri, nggak ada. Karena kalau saya mau jalan-jalan ke luar negeri itu gaji saya tuh eman-eman, artinya gimana ya? Saya mending kumpulin dulu untuk jalan-jalannya di Indonesia gitu loh. Jadi saya nggak pernah namanya ke luar negeri, tapi begitu saya di Prudensia, anak saya itu udah ke 17 hari, udah tuh dia juga sudah, misalnya saya bisa memberikan itu teman-teman. Dari mana ya? Dari Prudensial. Udah tuh juga saya bisa membawa orang tua saya jalan-jalan ke luar negeri. Saya dulu ya teman-teman, mama saya memang jalan-jalan ke luar negeri, tapi cuma sendiri, artinya dia sama teman-temannya. Karena kalau berdua mahal gitu, uangnya kan mahal. Jadi istilahnya mending mama pergi sendiri, kami keluarin duit. Tapi kalau saya temani mama saya, uangnya mahal teman-teman, nggak bisa. Sekarang di sini teman-teman Prudensial, saya nggak perlu keluar satu tahun. Saya teringatnya tadi saya ingin bertanya kepada Acing. Acing sempat dilarang oleh sama orang tua, benar? Benar kok. Apa statement orang tua saat ini? Oh, kalau hari ini teman-teman, kebetulan mama saya kan pegang rekening saya, jadi income saya itu masuk di BSTA. Jadi dulu itu mama saya setiap minggu BSTA kita itu dapat ditransfer gaji itu setiap minggu. Ini uang dari mana? Ini uang dari mana? Ini uang dari mana? Akhirnya sampai dia, maksudnya sampai akhirnya dia klik sendiri, gila ya. Lu dapat duit kok banyak banget gitu. Jadi misalnya nggak perlu saya ngomong. Jadi mama saya yang tukang cetak rekening, dia tahu sendiri. Akhirnya sekarang dia malah, maksudnya bersyukur gitu. Karena pada saat mama saya ke Jerman sama Swiss, dia jumpa leader saya, mama saya juga bilang, aduh kalau misalnya, maksudnya terima kasih banget gitu sama Ko Joni, sama Cidistina yang membuat saya itu benar-benar di sini. Kalau enggak, saya rasa nggak mungkin deh teman-teman saya bisa bawa mama saya berdua jalan-jalan gratis lagi. Gitu, jadi itu luar biasa ya teman-teman. Itu yang saya dapat juga dari Prudensia. Teman-teman baru malam ini, Ting? Iya. Kata motivasi. Jadi teman-teman, hidup itu adalah pilihan. Kamu mau masuk manapun, mau kerja sama orang, atau saya nggak bilang Prudensia itu is the best, saya nggak bilang itu loh teman-teman. Tapi bagi saya pribadi, saya sudah menjalaninya. Ini adalah kendaraan tercepat yang bisa membuat kita percepatan income-nya itu lebih cepat. Ya, saya ulangi lagi ya, Prudensial adalah kendaraan tercepat yang bisa membuat percepatan income yang paling cepat. Artinya, dia bisa jamin kalian 4 tahun itu dapat 100 juta asal teman-teman mau ikuti sistem dan bayar harga. Artinya teman-teman ya, kalau cuma duduk doang, ongkang-ongkang kaki, harapin uang turun, itu nggak mungkin. Tapi kalau teman-teman fight, percaya deh, berikan jiwa raga diri kalian semua 100%, lihat aja 4 tahun. 4 tahun itu fight habis-habisan. Kalau seandainya tidak dapat 100 juta, teman-teman boleh cari saya. Tapi ingat ya teman-teman ya, berikan jiwa raganya semua, jangan tanggung-tanggung gitu. 4 tahun itu pahit-pahit, melakukan semua. Apapun itu terjadi, apakah teman-teman mau dari pagi sampai malam, mau jungkir balik, ya nggak masalah gitu. Karena 100 juta, teman-teman kan sudah tahu ya, 100 juta itu di depan mata kita. Jadi sekarang tinggal tunggu kita itu membuka jalannya. Jadi kita membuka jalan untuk mencapai 100 juta itu, ya apapun itu, nggak ada cangkul, ya pakai tangan, ya kamu harus lakukan pakai tangan gitu. Yang penting kita sudah nampak gambaran di depan 100 juta. Nah teman-teman mau nggak? Kalau mau, ayo, jangan tunda lagi, karena keputusan hari ini akan menentukan masa depan teman-teman. Seperti kayak saya juga akhirnya saya klik di sini dan saya sampai menyesal loh. Aduh, kenapa ya saya buangin waktu saya 8 tahun itu sia-sia. Tapi tidak ada namanya kata terlambat. Asal teman-teman mau, nggak ada yang namanya kata terlambat. Saya memulai di bisnis ini di usia 36 tahun teman-teman. Dan hari ini saya sudah 40 tahun. Buktinya saya bisa. Apalagi teman-teman yang masih muda, masih apa, nggak ada yang namanya nggak bisa. Tuhan itu adil, berikan kita 2 tangan, ya kan, 2 mata, semua sama. Saya sama teman-teman sama, waktu kita 24 jam, saya juga, maksudnya semua sama. Intinya semua tergantung teman-teman itu mau nggak mengeluarkan effort yang terdalam. Jangan sampai nanti pada saat kita, misalnya kita sudah ada, nggak ada ngapa-ngapain, baru effortnya. Jangan, misalnya kita udah tahu kita mau masuk jurang, baru kita fake. Jangan teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, intinya cuma 100 juta itu di depan. Mau nggak? Kalau mau, ayo lakukan sekarang juga. Malam ini juga aku biasa.
luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa banget ya. Oke, itu dari sesi ending dari Ibu Ating. Terima kasih, Ting. Dan saya lanjut ke Ika. Ika, boleh dijelaskan dan sekalian untuk. Oke, jadi ada cerita sedikit ya teman-teman. Jadi tahun 2015, Ika tuh kan prospek malam, pernah di telepon nasabah sudah datang malam. Nah, jadi pada saat itu Ika bawa anak nih prospek. Jadi pada saat itu rintik-rintik hujan, pada saat anak Ika kayak gini kali kita cari makan yang nggak ada ayah. Di situ mikirnya, ya ampun gitu loh, iya benar ya gitu. Nah, jadi kepikiran mau beli mobil. Ya, jadi Ika mikir, ya Allah kalau memang mobil murah pun jadi gitu, Ika beli. Jadi 2015 Ika udah bisa beli mobil sendiri, itu hasil benar-benar official. Nah, terus Ika bisa daftarkan haji kedua orang tua Ika, itu enggak ya satu orang itu 2 juta, 2 orang, karena memang mereka yang membesarkan Ika sampai sekarang. Jadi itu murni dari itu murni adalah dari persembahan dari Ika kepada orang tua. Benar. Benar. Itu luar biasa sekali itu. Benar. Oke, lanjut. Yang terakhir Ika investasinya sekarang ke lembu. Jadi karena kan mikir lembu ini kan lumayan ya, setiap tahunnya bisa dijual gitu kan. Nah, jadi Ika sekarang ada tambahannya investasinya teman-teman ke lembu ya. Jadi buat tambah-tambahan untuk sekolah anak Ika nanti. Tuh. Nah, jadi pesan terakhir untuk teman-teman sekarang yang baru bergabung di Prudential, bisnis kita di Prudential ini bisnis yang sangat benar-benar mulia, teman-teman. Jadi selagi kita masih dikasih waktu bernafas sama Tuhan, lakukan yang terbaik untuk orang lain dan kedua orang tua kita. Nah, ada satu artikel yang Ika sangat suka sama artikel ini. Jadi dia ngomong kayak gini, Bapak Felix, kamu tidak memiliki kekuatan untuk kembali dan mengubah masa lalu, tapi kamu memiliki kekuatan untuk mulai dari tempatmu sekarang dan mengubah. Jadi kalau enggak sekarang kita merubah masa depan kita, kapan lagi? Itu yang benar. Oke, terima kasih Pak Felix. Dahsyat, luar biasa. Saya senang endingnya luar biasa. Dan itu yang dikatakan Ibu Gita tadi, Ibu Gita Hombing, ya, bahwa sebenarnya hidup itu adalah pilihan. Yang apa yang Anda putuskan hari ini adalah menentukan nanti Anda 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Saya memilih Prudential karena saya ingin di hari tua saya bersama Prudential itu luar biasa. Dan saya yakin teman-teman yang leader Anda, yang membawa Anda di hari ini juga luar biasa, sama visinya. Oke, terima kasih Ika, dan saya kembali ke Juni. Juni, saya ingin tanya satu hal. Ya, saya tahu perjuangan kamu luar biasa ya. Saya ingin bertambahan satu pertanyaan buat Juni. Jun, suamimu kan polisi ya? Suami adalah polisi. Iya. Kalau polisi suka uang nggak sih? Suka lah. Pernah nggak terpesona dengan penghasilan Juni di Prudential? Dan itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu udah hasilkan di Prudential? Dan yang ketiga, penutup untuk Juni. Ya. Pertegas. Jadi gini ya Pak Felix, jadi kan saya itu yang namanya kita PNS, kita kan dapat rumah dinas nih. Jadi awal join di Prudential itu kan rumah dinas, jadi apa-apa tuh dinas yang tanggung gitu. Jadi ketika kita mau putuskan buat punya rumah sendiri, itu kan bukan hal yang mudah ya Pak. Kalau kredit, pasti kan kita pikirkan di bulanannya gitu. Sementara gaji PNS ya udah pada tahu sendiri gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita membuktikan sama suami yang dia kerja nggak kerja aja setiap bulan tanggal 1 time itu udah keluar, itu sulit banget gitu kan Pak Felix. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh kerjanya saya tuh nggak kelihatan Pak. Saya cuma bisa beli kereta saya aja buat saya pergi kerja gitu kan. Ya cuma itu aja harta saya gitu. Nah, ketika udah masuk tahun keempat, tahun kelima, kita udah beraniin buat rumah gitu kan, kita udah berani walaupun itu kredit, kita beraniin, dan puji Tuhan Pak Felix, sampai dengan sekarang saya masih bantu buat bayar kreditnya, dan buat besarkan rumah juga itu masih saya gitu, buat rehab rumah menjadi lebih nyaman, itu juga masih dari komisi saya gitu.
Jadi di Juni, situ ya. John stop dulu. Juni, saya luar biasa. Saya tepuk tangan buat Juni, luar biasa. Jadi apa yang komentar dari suami? Saya ingin dengar dari komentar seorang polisi. Waktu itu kan masalah waktu saya baru jadi agent tuh saya coba memang Pak Felix buat beli mobil, buat kredit waktu itu kan. Nah dia bilang waktu kamu pilih kredit mobil ini kamu harus bayar sendiri sampai dengan selesai, dia bilang. Waktu itu memang DP-nya, tadi saya sih ingat banget waktu itu memang DP-nya itu bonus produksi, saya jadikan DP waktu itu dengan harapan nanti buat kreditnya sendiri saya bayar dari komisi gitu. Nah ternyata tuh saya gagal Pak Felix di tahun ketiganya. Itu mobil saya relakan buat dijual, terus saya buat rumah, nambahin rumah gitu buat lebih nyaman. Nah waktu itu suami belum yakin karena kan dia pikir kerja apaan gitu lah. Nah masuk udah mulai sekarang tuh Pak Felix dia mulai yakin karena dia beli mobil kan pakai duit dia sendiri gitu kan. Nah untuk biaya perawatan mobil tuh dia masih minta ke saya gitu kan. Terus kadang saya suka ledekin tuh, beli mobilnya bisa, ngerawatnya enggak gitu. Jadi lama-lama dia gini, ya juga ya kamu kerja itu sekarang kita sudah mulai ada hasilnya. Rumah kamu juga udah bisa buat kita lebih nyaman gitu kan. Kita punya mobil juga buat perawatan mobil dan jalan-jalan kamu juga bisa bantu saya gitu. Nah jadi kalau sekarang itu saya sudah diakui Pak. Jun, apakah memang adakah untuk keinginan tarik full di Prudential aja? Ada Pak, saya sudah coba kan. Jadi memang sebagian besar nasabah itu suami saya yang bilang tuh saya punya kanit tuh, kamu kantor prospek. Nah memang nasabah saya itu sebagian atas instruksi suami saya juga gitu. Jadi emang dia ada andil Pak Felix buat dalam prospek itu dia ada andil. Dia sambil promosi juga gitu. Oke, John, saya mengatakan di antara 3 peserta hari ini Anda masih hasilnya masih adalah punya suami yang kasih andil ya. Nah, so 2 wanita yang di narasumber saya ini memang mereka tangguh sekali ya. Jadi mereka tuh tidak ada yang bantu ya. Nah, tapi Anda punya leader luar biasa. Oke. Penutup boleh disampaikan apa yang kamu ingin sampaikan Jun kepada teman-teman baru kita yang malam hari ini bergabung? Ya, teman-teman yang baru bergabung kalau dia yang perempuan sama seperti saya ya yang saat ini ngelutin ibu rumah tangga sambil menjadi agent, jangan hanya diam di rumah. Ini bisnis luar biasa, dijalaninnya itu asik banget gitu. Kita bisa sambil ngopi dan lain-lain. Jadi tidak ada yang sulitnya itu ketika kamu tidak jalankan. Ketika kamu sudah jalankan tidak ada yang sulit. Jadi kalau yang bagi wanita yang pengen diakui sama suaminya, ini kayak kata si Ating, ini emang kendaraan yang tepat dan paling tepat gitu. Jadi tanpa meninggalkan keluarga, tapi kamu bisa menghasilkan uang. Ayo teman-teman semua yang saat ini masih baru bergabung, ini benar-benar real. Prudential ini nyata banget ya. Ini terjadi sama saya. Kalau kamu ingin diakui, ayo join di sini. Jangan terima kasih ya teman-teman narasumber saya hari ini yang bertiga. Terima kasih banget untuk sharingnya luar biasa hari ini. Saya percaya hari ini adalah sesi yang sangat bagus sekali dari ketiga narasumber karena wanita semua dan wanita yang sangat tangguh sekali. Sebenarnya kita juga banyak wanita-wanita yang di prestasi agensi ya, itu banyak sekali wanita-wanita tangguh ya, dan kita bersyukur ya kita berada di Prudential saat ini tentunya pada saat pandemi seperti ini, dan kita banyak di luar sana itu mengalami kesulitan, mungkin ekonomi tidak membaik ya, mungkin malah memburuk ya, dan mungkin kata dari Erick Thohir katanya agak sudah membaik, tetapi menurut saya banyak sekali orang terimbas dari masa pandemi seperti ini. Kita bersyukur bahwa pandemi saat ini profesi seorang agen asuransi tidak ada kena resesi, teman-teman. Jadi banyak agen-agen itu beli mobil baru, ya, beli rumah, ya.
malah beli jam tangan Rolex. Ya luar biasa sekali profesi seperti ini. Bukan kita ingin menunjukkan maksudnya pamer gitu, sok gitu ya, bukan teman-teman. Artinya memang profesi kita sebagai agen asuransi itu sangat-sangat menjanjikan. Nah, terbukti dari 3 orang narasumber saya ya. Nah, kedua dari mereka itu adalah single parent dan mereka benar-benar mengenal Prudential, mereka sangat berterima kasih dan mereka bersyukur ya. Dan salah satunya ada satu narasumber kita ada suaminya adalah seorang polisi dan polisi pun suka uang. Itu dia statementnya ya. Oke, saya mungkin terima kasih dulu mungkin kepada teman-teman narasumber saya. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Saya apresiasi. Saya kembalikan kepada Eji, mungkin ada penutup. Silakan. Terima kasih.